Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih belajar di tema 1 subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang menemukan kosakata, menuliskan kalimat menggunakan kosakata yang sudah diketahui maknanya, kemudian menentukan panjang dan pendeknya bunyi. Nah, di sini ada sebuah teks yang merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu makhluk hidup memerlukan makan. Nah, apakah ada yang tahu fungsi makanan untuk makhluk hidup? Nah, sebenarnya makhluk hidup perlu makan agar tetap bisa melangsungkan kehidupannya. Nah, manfaat makan untuk makhluk hidup itu diantaranya yaitu untuk pertumbuhan dan menghasilkan tenaga untuk bergerak. Nah, masih ingat makhluk hidup itu apa saja? Makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, masing-masing makhluk hidup itu makanannya berbeda-beda. Misalnya, untuk manusia itu bisa makan tumbuhan dan hewan. Sedangkan hewan makan tumbuhan atau bisa juga hewan yang lain. Sedangkan tumbuhan juga memerlukan makanan. Yaitu makanannya apa? Apakah manusia atau hewan? Tentu bukan. Nah, tumbuhan itu membuat makanannya sendiri. Nah, biasanya tumbuhan membuat makanannya itu di daun. Nah, istilahnya bisa juga disebut dengan fotosintesis. Yaitu fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan itu memerlukan air, gas karbon dioksida, dan dibantu oleh sinar matahari. Nah, air diperoleh dari dalam tanah, diserap oleh akar. Kemudian, air dari akar diserap dan dikirim ke daun. Nah, kemudian di daun tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara melalui stomata atau alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, kemudian dibantu oleh sinar matahari melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan energi untuk tumbuhan itu. Nah, nanti kalian bisa dibaca kembali teks tentang makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, kemudian setelah kalian memahaminya, setelah selesai membaca, ada tugas latihan tentang ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar. Nah, di sini ada gambar yang mencakup makhluk hidup, ada manusia, hewan, dan tumbuhan, serta ada makanan-makanan dari makhluk-makhluk hidup yang ada di gambar ini. Silakan isi tabel yang sudah disediakan. Di sini ada contohnya. Misal ciri-ciri makhluk hidup yang berhubungan dengan membutuhkan makan, yaitu tumbuhan memerlukan air sebagai bahan makanan ya dari tumbuhan. Nah, kegiatan pada gambar air yang didapatkan tumbuhan ini berasal dari air dari kegiatan ibu yang menyiram tanaman. Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup yang lain, kalian bisa mengisi sesuai dengan yang ada pada gambar ini. Itu untuk materi bagian pertama. Selanjutnya, untuk materi bagian kedua, di sini kita mengulang kembali materi tentang panjang pendeknya bunyi atau bisa disebut sebagai pola irama. Nah, di pelajaran sebelumnya juga kita sudah membahas tentang pola irama. Kali ini kita memperdalam lagi materi tentang pola irama. Nah, Bapak ingatkan kembali ya bahwa pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, sebenarnya pola irama ini ada dua jenis, yaitu ada pola irama rata dan pola irama tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan.
Nah, ketukan yang sama terdapat pada setiap bunyi. Sedangkan pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Nah, kemudian masih ingat kan simbol untuk membunyikan pola irama? Di sini ada garis pendek. Nah, artinya menyanyi dengan bunyi pendek ya. Garis panjang artinya menyanyi dengan bunyi panjang. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bunyi panjang dan bunyi pendek menggunakan simbol seperti ini. Nah, hanya saja untuk catatan, ada beberapa kekeliruan pada pembelajaran sebelumnya. Di antara jawaban-jawaban yang sudah dikirim, untuk menuliskan ketukan atau panjang pendeknya bunyi pada sebuah lagu dituliskan per suku kata. Nah, apa itu suku kata? Suku kata adalah bagian yang membentuk suatu kata. Misal, di sini di judul lagunya yaitu judul lagu Anak Ayam. Nah, kata anak ini terdiri dari dua suku kata, yaitu suku kata a dan nak. Jadi anak ini mempunyai dua ketukan. Anak ayam. Jadi kalau kemarin banyak kekeliruan, satu kata itu satu ketukan. Sekarang diperbaiki kembali bahwa ketukan ditulisnya per suku kata. Nah, misal di sini di baris pertama tek kotek kotek kotek. Nah, tek ini satu suku kata, berarti kita menuliskan satu simbol ya, simbol bunyi pendek. Kotek ini merupakan dua suku kata, jadi kita menuliskan dua buah bunyi pendek ya, lambang bunyi pendek, garis pendek, garis pendek. Jadi dua kali kotek. Kemudian di kotek terakhir karena atau suku kata tek ini lebih panjang, nah jadi bisa dinyanyikan dengan bunyi yang panjang juga. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi dituliskan per suku kata, tidak per kata. Selanjutnya kalian silakan berlatih tuliskan simbol panjang pendek pada lagu Anak Ayam ini. Nah, di sini ada 4 bait, kalian cukup menuliskan 2 bait saja. Bait ketiga dan bait keempat tidak usah dikerjakan. Silakan isi tanda pada lagu Anak Ayam ini menggunakan simbol panjang dan pendek. Hanya 2 bait saja. Nah, itu untuk latihan di bagian kedua. Oke, sudah paham ya adik-adik bagian pertama dan bagian kedua. Nah, kalau misalnya sudah selesai di latihan bagian kedua, selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu tentang nilai tempat. Masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang bilangan 4 angka? Kali ini kita akan menentukan nilai tempat dari bilangan 4 angka tersebut. Nah, bilangan 4 angka itu terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Contoh, di sini ada lambang bilangan 3425. Ini nama bilangannya 3425. Nah, di mana angka 3 ini menempati ribuan bernilai 3000. Angka 4 menempati ratusan bernilai 400. Angka 2 menempati puluhan bernilai 20. Dan angka 5 menempati satuan bernilai 5. Nah, selain disusun seperti ini, bisa juga dinyatakan dalam bentuk penjumlahan yang panjang. Jadi 3425 itu sama dengan 3000-an ditambah 400-an ditambah 20-an ditambah 5 satuan. Nah, sudah paham ya? Nah, kemudian kita akan membandingkan bilangan mana yang lebih besar atau lebih kecil menggunakan garis bilangan, agar nanti kalau sudah tahu urutan besar dan kecil, tahu bilangan besar dan kecil, kita bisa mengurutkan bilangan tersebut. Di sini ada contoh garis bilangan. Nah, di sini di garis bilangan ada bilangan negatif
negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian ada angka 0, di sebelah kanan angka 0 ada bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan besar kecil bilangan, biasanya bisa menggunakan garis bilangan. Nah, pada garis bilangan, bilangan yang terletak di sebelah kanan itu nilainya lebih besar dibanding bilangan yang terletak di sebelah kiri. Contoh, di sini ada angka 1 dan angka 2. Angka 2 ini terletak di sebelah kanan angka 1. Berarti angka 2 bilangannya lebih besar dibandingkan angka 1. Selanjutnya di sini ada angka 2 dan angka 5. Angka 2 berada di sebelah kiri angka 5. Berarti 2 nilainya lebih kecil dibandingkan angka 5. Nah, bagaimana kalau misalnya angka ribuan? 1200 dan 1000, yang lebih besar mana? Nah, terus saja 1200 ada di sebelah kanan bilangan 1000. Jadi 1200 bilangan lebih besar dibandingkan bilangan 1000. Sudah paham ya? Nah, contoh lain. Misalnya contohnya bilangan antara bilangan 224 dan 229 adalah, nah, antara 224 berarti setelah 224, yaitu 225, 226, 227, dan 228. Sudah paham kan mengenai mengurutkan bilangan? Kemudian silakan latihan, tulis di buku tulis kalian. Di sini ada latihan sebanyak 2 soal ya. 2 soal, yaitu soal pertama terdiri dari 3 bagian dan soal nomor 2 mengurutkan dari soal nomor 1. Ya, Bapak contohkan di soal nomor 1 ya. Nomor 1 bagian 1 ini ada lambang bilangan 4750, dibaca titik-titik. Nah, nanti kalian tinggal ditulis nama bilangan menggunakan huruf ya. Berarti kalian tulis 4750. Nah, kemudian di tabel kalian menuliskan lambang bilangannya. Ribuannya itu angka berapa? Di sini berarti angka 4 ya ribuannya. Ratusannya angka 7 dimasukkan, puluhannya angka 5, satuannya angka 0. Nah, untuk nomor 2 silakan tulis lambang bilangannya. Nah, nomor 3 di sini di tabel sudah ada kisi-kisinya. Ribuannya angka 1, ratusannya 0, puluhannya 0, satuannya 0. Berarti kalian tulis di sini berapa lambang bilangannya dan tulis juga nama bilangannya. Nah, kemudian bagian nomor 2 urutkan bilangan-bilangan yang ada pada tabel ini. Ada 3 ya, 3 bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Urutkannya terbalik ya. Terbalik dari yang besar dulu sampai yang terkecil. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, di akhir pembelajaran pembelajaran 3 ada soal evaluasi sebanyak 4 soal. Silakan kerjakan berdasarkan perintah. Jangan lupa ditulis perintahnya agar mempermudah ketika pengerjaan. Nah, untuk pertemuan atau pembelajaran ketiga di tema 1 subtema 1, materinya selesai sampai sini. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.